Ibu, ibu, udah di Oke, mungkin record. mungkin dibuka dulu ya. Selamat malam teman-teman. Dan di sini kan kita mau diskusi ya tentang ancaman bagi identitas nasional. Mungkin sebelumnya bisa ngenalin diri satu persatu ya. Terus mungkin ke depannya bisa santai aja walaupun beda angkatan ya. Perkenalkan, aku Yolanda Nansa Sabila dengan NIM 22105 dari Fakultas Keperawatan. Buat selanjutnya, aku Latifah Febrianti, bisa kalian panggil Febri aja. Dengan NIM 22103 dari Fakultas Keperawatan juga, Angkatan 22. Perkenalkan, aku Narsri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni dengan NIM 222310101179 dari Fakultas Keperawatan semester 3. Perkenalkan, nama saya Septi Tridal Puji Astuti. Saya dari Prodi Manajemen Perusahaan dengan NIM 230-803-10-10-26. Dipanggil Pipi dengan NIM 230-803-10-10-34. Oke, salam kenal ya semua. Salam kenal ya. Iya, Salam Kak. kenal. Mungkin bisa kamu ke bawah ini, Kak. Oke. Ini Kan buat kemarin kita udah nih, lanjut. terus bentuknya makalah. Terus ini udah dibentuk makalah, nanti kata pengantar, ke bawain lagi, Feb. Ada daftar isi, di terakhir aja ya. Nah, kemarin itu dosennya bilang diskusinya tuh makalahnya ada ini. Yang pertama poin pertama itu ada bentuk ancaman. Kan kita mau milih yang hoax itu ya. Terus yang poin kedua, mengapa hal tersebut dapat menjadi ancaman, sama yang tiga itu bagaimana cara kita membentenginya kan ya. Terus karena kita milih hoax, terus tentang hoax, kemarin kan kita udah nyari-nyari jurnal kan ya. Terus dari tiga poin itu kemarin tuh buat tiga bab. Bab satu itu yang poin satu, bab 2 poin 2 dan poin 3 yang bab 3 itu biasanya kesimpulan sama saran ya. Terus kemarin udah ditambahin kayak bab satu tuh kan sebelum membahas hoax kan harus ini masalahnya berkaitan sama identitas nasional ya. Mungkin kita bisa ngejelasin konsep identitas nasional, terus habis itu masuk ke poin hoax, berarti kan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Habis itu kemarin Febri nemu jenis-jenis hoax dalam jurnal sama penyebaran berita hoax. Ini dari bab satu kayak gitu. Apa mau ada tambahan poin-poin lagi yang kurang atau lebih? Mungkin bisa. Mungkin udah cukup ya Kak, karena kan sudah sesuai dari jurnal yang kita pakai kan. Kalau nambah lagi nanti kita nambah jurnal lagi. Ya betul sih, kalau menurutku Oke. udah cukup buat bab 1. Mungkin nanti bisa dimaksimalin di bab 2 ya. Soalnya nanti kan yang inti dari tugas ini tuh di bab 2. Jadi nanti biar gak memakan terlalu banyak teks gitu. Biar nggak padat banget. Melebar kemana-mana gitu. Kak, Iya. penyebaran hoax itu termasuk di dalamnya itu ada motif-motif hoax nggak? Mungkin bisa ya. Penyebaran berdasarkan motifnya kan juga bisa kan. Nanti mungkin bisa dicari dulu materinya, apakah itu udah mencakup atau belum. Kalau belum mungkin bisa ditambahin sih. Terus kemarin itu ada di jurnalmu nggak sih, Feb, yang kamu temuin? Kalau jenis ada, kalau penyebaran kayaknya ada sih kemarin aku baca, tapi belum aku baca full sepenuhnya. Nanti coba dibaca lagi deh. Nah, iya. Berarti itu yang untuk bab satu ya. Mm-mm. Selanjut kita ke bab 2. Terus bab 2 kan tadi ada poin 2 tentang kenapa kok bisa jadi ancaman ya. Terus kita ngangkat tema bahaya hoax sebagai ancaman bagi identitas nasional. Terus kemarin tuh aku udah nyari jurnal, ternyata banyak banget kan bisa dipakai. Terus poin 2.2 ini dari poin 3 yang diminta sama dosennya, cara membentengi diri. Kan cara membentengi diri tuh banyak kan ya kalau yang hoax ini kan, yang dari Pancasila, terus kayak sosialisasi dan lain-lain itu bisa ditambahkan sih. Nanti kalau nemu jurnal tambahan bisa di lagi. Gimana yang lain? Iya udah sih, soalnya kan yang diminta kan juga ini kan, udah sih.
Apa ada tambahan buat bab 2-nya? Mungkin. Lapangan luas pakaian jangan. Nah, udah fix ya bab 2-nya gini? Atau ada yang mau? Udah, Udah, Kak. Kak. Ya udah. Udah. Oke, lanjut bab 3 nih. Bab 3 nanti kesimpulan sama saran. Kesimpulannya ya ini bisa diambil dari bab 1 sama bab 2 kayak diringkas aja. Terus sarannya mungkin bisa dari perspektif kita sebagai mahasiswa gitu ya. Kayak bagaimana kita menanggapi berita hoax. Kalau dari yang lain gimana? Ya, kalau dari aku udah sih, soalnya kan di bab 3 atau bab Udah. penutup biasanya kan cuman itu ya, isinya kesimpulan dari keseluruhan makalahnya, terus sarannya itu perspektif kita, misalnya saran sebagai mahasiswa ya gimana buat semakin membentengi diri, buat apa juga memperkuat identitas nasional itu juga. Udah sih itu aja kalau menurutku. Yang lain apa ada tambahan di bab 3 atau udah fix ini aja isinya? Udah sih, Kak. Soalnya biasanya kalau di bab terakhir memang kesimpulan, saran, sama biasanya ada sedikit kata maaf di itu biasanya. Iya, Ya berarti fix ya itu bab 3. berarti untuk bab 3. Iya. Untuk daftar pustaka kan ambilnya dari jurnal. Kalau jurnal tuh minimal 5 tahun terakhir ya, berarti 2019. Kalau buku tuh bisa Benar. 10. Kalau buku dari dosennya tuh kemarin juga udah aku share, tapi apa ya yang tentang apa ya kayak secara umum gitu loh, makanya cari lewat jurnal-jurnal kan ya. Terus nanti kalau ngerjain ambil dari jurnal, ngerjainnya tuh jangan di copy paste ya. Jadi kayak diparafrase gitu loh pakai kalimat kita sendiri gitu. Iya. Iya, Kak. Buat Terus penyusunan sama kalian penyusunan daftar pustakanya juga itu kan juga ada panduannya ya. Mungkin teman-teman kalau nanti bisa cek ada PPKI UNES ya di situ ada panduannya buat cara nyusun apa daftar pustaka yang sesuai dengan apa runtutannya. Jadi kan ada aturannya sendiri. Mungkin bisa disusun berdasarkan itu nanti kalau ada yang diambil dari jurnal tersebut. Itu sih. oh, oh iya sih, kalau misalnya pengen gampang nanti misalnya Septi atau dia misalnya ambil dari jurnal ini selain yang udah di-share itu bisa nanti kalian kirim aja ke grup nanti apa dapusnya Ya, biar dimasukin sama Febri, aku atau Yuni ya. Kalian Ya, udah ya nanti diajarin pakai pakai Mendeley. Apa, Kak? ya nanti aku Sih. bantu. Hmm. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok nanti kita bantu. Nanti itu kirim ke grup anu sih aja. Nanti sekedar info aja ya kayak kalau kalian masang aplikasi Mendeley di laptop tuh misalnya kalian masukin jurnal tuh nanti daftar pustakanya langsung isi otomatis gitu loh. Kalau di keperawatan itu diajarin gitu sih. Nanti kalau daftar pustaka jurnalnya kirim aja dah ke grup biar dimasukin sama Febri atau Yuni ya. iya. Berarti udah ya ini dari bab 1 sampai daftar pustaka. Udah fix ini ya. Iya. Iya. Oke. Tinggal pembagian tugas saja ya mungkin ya. Mm-mm. Berapa ini? Ya, Ada 5 anggota, Din. 8. Yang berat itu bab 2 sih. Kalau daftar isi, daftar pustaka nanti aja lah ya. Ya. Mungkin itu sih aku bisa ambil yang 2.1 sih, Feb. Yang bahaya hoax sebagai ancaman bagi identitas nasional. Kemana aku nemu jurnalnya, udah gak baca-baca. Oke. Aku tulis ya. Kamu tuh hmm, Kamu sih apa? 2.2 lumayan Oke, banyak sih, oke. Feb. Bagi 2 aja ini. Bagi 2 anak aja sih ini. Nanti buat bab 1. Iya, dah. Bab 1 juga Kamu sama bagi 2 Yuni. anak aja. Iya. Bab 1 misal berarti ngambil 1.1 sama 1.2 gitu. Itu diambil satu anak, terus Ini 1.3 sama 1.4. Itu juga sama satu anak dia lagi. Benar. Gimana mau itu ambil yang lumayan mana? yang mana ya? Pengen yang mana?
Enggak ada 4.4 ya. Enggak jadi. Yang mana sih? Ya. Caranya banyak nih. Bab satu ini ambilnya Oh, satu kalau 1.3 Kak. sama satu. Kalau 1.3 sama 1.4 gimana? Itu udah ada kok apa di jurnal yang aku kirim kemarin itu udah ada di materi di situ. Nanti kalian tinggal itu aja sih di resume atau di apa ya di parafrase. Nanti mungkin kalau ada yang kurang nanti didiskusin lagi. 1.3 Bab sama 1 1.4. di jurnal ada yang aku Iya, yang nemu. aku kirim Jadi kemarin bisa itu. 2 orang. Iya. Ini bisa kok diambil 1 orang, terus ini juga 1 orang. Nanti ini kan 2.2 ini kan lumayan banyak ya. Ini kan sebenarnya 2 poin. Cara membentengi diri sama cara buat memperkuat identitas nasional. Membentengi diri kan berarti individunya aja nih. Kita sebagai individu, sebagai warga negara, itu gimana sih cara diri kita sendiri itu untuk apa? Menghindari dari ancaman hoax itu. Nah, terus kalau dari identitas nasional ini kan secara ini ya, secara global, secara nasional. Nah, ini berarti kan ada 2 poin pokok. Nah, ini bisa dikerjain 2 orang sih. Kalau saran dari aku Nah, sih gitu. untuk izin bertanya ya, Heeh. untuk 2.2 ini harus pakai jurnal kan ya? Iya, Iya, kalau bisa ya harus. itu ya Tapi kok Apa? yang Kak share itu yang Pancasila sebagai 2.2 nih isinya lumayan banyak. Yang dari ya poin itu 2 orang. sendiri itu setiap Bab satu udah ada yang ngambil Kak. Bab satu. 1.1 bab sama 1 2 belum. kalau Ambilnya kayak saranku 1.1 sama 1.2, terus Iya, satu betul. titik tiga sama 1.4. Betul gitu. iya itu dikit kok guys dan Mm-mm. mudah kan soalnya kayak umum gitu kan. Iya, soalnya konsep aja sih. Tapi kalau misal 2.2 mau dicampur sama opini sendiri nggak apa-apa sih. Nanti maksudnya nggak hanya berdasarkan dari jurnal ya, tapi menurut sudut pandang kalian kalau misalnya oh ini ada saran dari aku tuh gini gitu kan buat membentengin diri itu nggak apa-apa. Ini gimana mau ambil siapa? Mana sih? Kalau saranku sih biar enak ya soalnya masih semester awal juga ambil bab 1 sih nanti dibagi 2 anak gitu. Ya, Nanti bab yang satu ini. ini kesimpulan saran ya aku fokus ini nanti sisanya kayak masukin daftar pustaka. Oke, ini siapa? Semangat, Yuni guys. mau atau Aku mau dari guys. mau? Jadi, kalau semisal saya ambil di Ya. bab 1, itu saya berarti semisal saya ambil 1.1, saya juga ambil 1.2 gitu. Iya betul. Berarti satu anak Ya, dengan Dua. 2 subbab ya. ya benar. Udah ini aku Soalnya tulis kan ini ya. Aku ya. kayaknya yang panjang itu yang di bab 2 soalnya. Iya, makanya itu aku suruh 2 orang. Kak, kalau semisal kita itu cari referensi itu, kalau semisal kita cari referensinya dari buku-buku yang ada di perpus itu gimana? Bukan dari jurnal. Nggak apa-apa sih Bisa. sebenarnya sama aja. Tapi perlu kalian pastikan dulu kalau buku itu buku itu tuh terbitannya 10 tahun terakhir. Berarti kan sekarang 2024. Berarti buku itu minimal maksimalnya itu terbitan tahun 2014. Itu dulu. Itu doang sih yang harus kalian pastikan. Terus buat daftar pustakanya gimana? Nanti kalian bisa itu kok dicatat siapa apa judulnya, terus penulisnya siapa, dari penerbitnya siapa, dan lain-lain itu. Nanti dikirim kok buat apa aja yang perlu ini Iya. dari buku. Terus semisal dari kita pengetikannya itu kan nggak boleh terlalu ngopi banget, ngopi paste banget kan Kak. Tuh. Nah itu semisal ada kata-kata yang memang kalau semisal kata-kata itu diubah, kata-katanya itu bermakna lain, jadi harus pakai kata-kata itu. Jadi kayak Nggak, hampir sama, tapi ada beberapa kata yang dirubah. Itu nggak apa-apa. ya enggak apa-apa. Terus misalnya ada kayak kalimat nyebutin biasanya tuh ya kayak kunci biasanya kalau deskripsi biar plagiarisme nggak terlalu tinggi misalnya
nyebutin ini, dan ini kan. Itu tinggal kalian bolak-balik aja Iya. bisa. Iya. Oh, dibolak-balik aja, walaupun susunannya gitu aja ya Kak, dibolak-balik, walaupun Mm-mm. contohnya itu sama. Iya, Iya. tapi sebisa mungkin pakai pindah. Mm-mm. Ini bab satu kemarin yang di jurnal yang udah di-share ada semua kok. Tapi kalau mau nyari lagi tuh gampang. Nanti kalian tinggal ke Google Scholar misalnya identitas nasional adalah gitu. Terus cari minimal kalau jurnal 2019 ya. Terus hoax ini kamu ngetik hoax aja nanti pasti setiap jurnal itu ada pengertian hoax gitu loh. Nanti kamu jabarin lah kayak minimal mungkin bisa satu paragraf gitu ya. Jenis-jenis hoax ini nanti ada di jurnalnya Febri kemarin ya. Feb, kamu anu lagi Feb ke bawah biar Bentar ya. didownload adiknya. Bentar. Ini kayaknya bab satu udah ada di jurnal di share semua kok Iya, yang kamu teman-teman. share kemarin itu ada kok rata-rata semuanya. Kemarin aku baca Iya, itu nggak yang usah. Tapi lebih disarankan kita nyari eh apa referensinya itu di jurnal ya Kak ya. jangan di Wikipedia ya. Itu enggak Iya. anu. Iya, jangan yang kayak apa di atasnya tahu gitu itu ada blogspotnya itu juga jangan. Wikipedia. Iya. Mana ya? Nanya Kemarin yang aku Brandly. Nah, itu apalagi Iya, ChatGPT. kalau udah Udah ini mengenai pembagiannya mana ya? udah gini atau ada yang mau disanggah atau gimana? Pembagiannya fix Kebawain gini ya lagi Feb. buat Ya. Kebawain lagi Feb. Dia tuh kamu apa? lagi kamu sama Yus. Nanti Kesimpulan saran Ya enggak apa-apa kata wes. pengantar Aku di kesimpulan atau saran enggak apa-apa. kesimpulan Salah siapa? satunya. Ini Aku kesimpulan deh. oke. Ya, Saran, aduh, sarannya siapa? kamu Feb. Nanti Aku. kata pengantar tak buatin dah. Heeh. Oke, udah gitu. Buat dapur nanti kata berarti pengantar aku juga boleh. nanti Oh, iya dah. nanti kamu ini ya bantu ngatur dapus ya. Nggak apa-apa bisa. Nah itu. Kalau nggak salah ini plagiarismenya tuh 80% ya sama 20 dosennya ya. dikasihnya. 20 Ih, di masa sih Feb? Nanti kan aku 20 atau 30 gitu. ada ini. Turnitin. Apa sih namanya itu, Rek? Turnitin lah. Turnitin. Nanti Hmm. bisa cek aku ya. Kemarin aku bikin bareng buat teman-teman enggak apa-apa kalau cek. Apa? Ya pakai Turnitin lah lebih akurat sih. Tapi itu agak strict ya. Jadi mungkin kalau tips parafrase nanti kalian itu bisa baca dulu keseluruhan apa. Misal kalian baca satu kalimat yang mau kalian kutip. Nah, itu kalian baca benar-benar pahami dulu. Nah, nanti baru kalian tulis ulang lagi apa. Nggak apa-apa kalau misalnya kebolak-balik atau gimana itu nggak apa-apa asalkan itu tidak mengurangi inti dari makna kalimat tersebut. Atau ini sih intinya itu sih jangan langsung kalian copy paste itu aja sih biar ini kan soalnya Turnitin apa hasil plagiarismenya juga ada nilainya kan 20% kan Iya. kebetulan nilainya 20%. Nah di situ jadi perlu agak hati-hati di situ. Oke, bisa mulai ngerjakan ya, nanti bisa langsung Buat diketik PPT, dulu. Hmm? ini sama buat PPT nggak ya buat Senin presentasi itu? Nah itu nggak tahu ya, nggak ada info juga soalnya kemarin mengenai itu, tapi kan katanya dipresentasikan. Nah itu apa presentasinya Jaga-jaga pakai PPT atau lewat Canva. udah Nanti tinggal kopas dari yang ini yang udah di makalahnya. Ini waktunya mau habis. ya 10 menit Iya. Iya. ya, nanti login lagi di linknya ini ya, bisa kok. Iya. Oke. Sama ngumpulinnya tuh nggak mode PDF nggak sih kemarin? Dosennya kayak screen gitu ya. Mintanya Iya. hard file nggak sih kemarin lupa aku. Wih, ada hard file-nya. Iya dah. Nggak tahu minta hard file apa gimana. Lupa. Nanti tanyain aja ke Rara.
Yun, kamu mau poin yang mana? Ini atau yang memperkuat identitas nasional? Ini kan ada 2 poin ya tadi Aku yang serah dah aku milih dah. cara membentengi diri wes gak apa-apa. Oke, bentengin diri ya. Berarti aku Ya. buat bab baru ya 2.2.1. Aku berarti oh iya benar. Nanti soal kerapian dan lain-lain bisa urusan agak belakangan sih. Oh itu subbabnya kan ya, Feb? Ya, ya sebabnya lagi. Oke, dia langsung kerjain di itu ya, apa? Di Google Docs-nya langsung tulis aja. Bareng-bareng, nggak apa-apa. Iya. Nanti kurang 2 menit kamu simpen dulu, apa, end record-nya. Berarti Nanti takutnya besok nggak kalau mau kesimpan. nyusun ngerjain itu kita langsung coba ngetik di ininya ya Mbak ya, di docnya ini. Boleh atau langsung sekarang selesai juga nggak apa-apa sih. Kalau ini misal ada yang mau ngerjain besok, ini kan entut nggak ya sampai ini selesai? Hmm. Dosennya tuh minta Zoom-nya sambil kita ngerjain gitu apa cuma pas sharing gini doang sih? Atau besok juga besok kita zoom lagi tapi itu lebih fokus ke ngerjainnya juga nggak apa-apa sih. Maksudnya cuman prosesnya gimana kita Nggak ngerjainnya. bisa. Jadi ada Diisi dulu Besok ini ya, besok. Heeh. Mungkin besok kita bisa Zoom ya. Mungkin udah ada isinya gitu sekalian kayak diskusi lagi gitu. Bisa Ini kita udah bener bahas. atau belum gitu kan. Bisa sih. Iya. Sekarang lebih ke pembagiannya aja. Nah ini kan udah mau sama-sama habis juga ya. kalau uh, Mm-mm. besok kita panitia PMB jam berapa sih, Yun? Hah? PPMP itu hari Sabtu jam 7 juga sih. Lupa aku Ya Jumat soalnya. ya udah sih Jumat malam Besok sih bisa. besok kalian kosong jam berapa? Jumat. Kalian kosong besok jam berapa? Mm-mm. Besok kalau malam gini sih Kak, Ya. soalnya besok aku buat jualan. Oh gitu. Ya. Iya, berarti malam aja ya. Malam usahain udah ada kayak apa ya, sedikit lah 1 paragraf atau 2 Isinya. paragraf Oh singkat. iya. Yang penting ada isinya dulu gitu kan. Kalian udah menemuin apa aja sih mengenai hasil sarian kalian atau hasil pemikiran kalian di Google Doc ini. Nanti besok tinggal kita bahas lagi apakah itu masih kurang atau ada yang mau ditambahin atau sudah cukup atau bagaimana itunya. Ini kan kita di sini cukup sampai bahas ini ya, pembagian dan lain-lain. Mungkin selanjutnya besok atau nanti atau kalau kalian ada waktu senggang mau ngerjain juga gak apa-apa sih. Pokoknya besok malam udah ada isinya gitu biar enak gitu biar apa Zoom 2 kali aja. Soalnya jujur ya yang di Fakultas Keperawatan sekarang tuh semester 3 udah banyak dan Banget askep belum. Kalian askep udah. Apaan ya udah. CO-nya aja belum kok. Tenanglah, CO-nya belum kok. Kita masih nggak belum apa semangat paham cepet. tentang permasalahan Kak, jadi masih zong. Oh ya. Wajar sih, wajar kalian Gak masih apa-apa, bingung. kan kita sekarang belajar banget. Nggak apa. Nanti kalau kalian bingung nggak apa-apa kok tanya. Misalnya nyari jurnal di mana Kak gitu nggak apa-apa kok tanya aja. Nanti Iya. bisa kita juga bagi info dikit gitu kan. Sama-sama belajar bareng kok. Siap. Nanti semester Oke. selanjutnya dan Buat selanjutnya Oke. biar makin pro ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Waktu luang malam ini bisa dicicil lah ya, biar Iya. tinggal diskusi lagi. Makasih ya Iya. semua dan bisa jawab. Siap Kak. Ya, makasih ya udah join. Ya. Selamat istirahat ya. Selamat malam. Makasih juga Terima kasih Kak. kembali. Iya, terima kasih juga. Udah ya, aku stop ya. Apa deng. Mengerti. Oke, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita Zoom yang kedua ya setelah kemarin pembagian tugas dan udah dibagi. Jadi sekarang kayak mau diskusi juga. Terus tadi beberapa lihat ya. Ini gambarnya emang ada garisnya kan? Itu Apa? gambar Nggak tahu ya. logonya itu emang ada garis. Enggak, itu nanti kalau diklik ke bawah hilang biasanya kok. Mm-mm. Apa Iya. emang dia ada garisnya? Enggak apa-apa Enggak lah, sih. nanti aku Mm. bantu edit habis ini. Oke nih, kita mulai. Nah, aku tuh bingung kemarin itu kan contoh dari dosennya kan kayak esai ya, tapi Iya. di tugasnya itu bentuknya makalah kayak gini. Terus aku tanya Ade ngerjainnya kayak esai. Terus aku tanya Rara mau main aman buat makalah aja. Terus kemarin kelompoknya Husnul juga nanya aku bilang buat makalah. Kalau menurut kalian gimana ya? Soalnya kemarin contoh dosennya tuh kayak esai gitu loh. Iya, ya saya kira kalah. Main aman aja sih Kan buat kemarin itu masalah. makalah aja gak sih lebih aman. Kalau makalah nanti kita tinggal jabarin aja, jelasin aja gitu. Apa itu hoax gitu kan. Kalau esai nanti bingung, nanti kurang-kurangnya itu gimana gitu. Gimana lagi menurut kalian? Soalnya kan di MMP kan bilangnya dosennya juga mintanya makalah ya. Makalah itu kan berarti bentuknya kayak gini, kayak ada bab 1, bab 2, pembahasan dan bab 3-nya gitu kan. Nah, kalau contoh dari yang kemarin itu kan kayak ya gitu kayak di apa aja intinya aja yang diminta kemarin. Nah, kalau menurutku sih lebih aman pakai makalah aja ya, soalnya yang diminta kan itu. Nah, nanti terlepas kalau emang disuruhnya dosennya kayak yang kemarin ya udah tinggal dikelopas aja sih. Kan yang penting kita udah dapet isinya gitu, tinggal bentuknya kayak gimana. Iya. Kalau nggak salah kan besok kan absen doang ya. Mungkin ada Zoom atau berarti nanti dibuatin itu ya apa link Canva kita buat jaga-jaga buat PPT kan ya buat Ya, presentasi. habis ini aku insya Allah cari link Canva ya, Rek. Ya nanti tinggal kalau ngisi di Canva itu kemarin tuh dosennya mintanya kayak inti-intinya aja nanti kita jabarin pas presentasi atau semua harus ditulis ya. Enggak, kemarin aku setauku ya, itu di inti-intinya aja nanti kita yang jelasin gitu. Oh oke, berarti Biar nanti PPT-nya itu enggak teks semua gitu katanya sih. intinya berarti kayak poin-poin pentingnya Nah, aja ya. Bener. Terus Yes, nanti ngumpulin itu nggak sih Feb? Nanti minta apa? tolong kamu ya Feb yang ngumpulin record sama ini. Kalau aku nangkepnya kemarin dosennya tuh nggak mau berupa PDF nggak sih kayak foto gambar-gambar gitu nggak sih dapurnya? Iya. Sama ini ya berarti Iya, apa? Plagiarismenya Yuni bisa kan? Plagiarismenya Turnitin atau apa gitu? Pick Yun, picknya apa berarti? Maaf ya, Rek. Turnitin. Aku agak fokus. Apa namanya? Turnitin. Gini, abis Bisa ini nggak? habis kuliah bisa. Oke, ya udah berarti itu udah di Uni ya. Nanti tinggal di screenshotin hasilnya. Dapat apa itunya berapa persen. Yang penting kan di bawah berapa? 30 atau 20 gitu kan. Itu. di bawah Sama 20. iya 20 ya ya. Oke. Ini Dicek kalau lagi. bisa iya besok kita itu ya apa turnitin deh ya. Soalnya kalau misal nanti lebih dari 20 kan bisa kita revisi mana aja yang kedetek turnitin itu nanti bisa diparafrase lagi. Iya. Terus Terus screenshotan itunya web screenshotan nanti tugasnya itu kayaknya kemarin dosennya bilang apa jangan ada yang kayak layar icon di bawah laptopnya loh. Jadi mungkin kamu bisa screenshot lewat HP atau apa gitu. Iya nggak sih? iya. Ya, Iya sih. soalnya kemarin ibunya juga bilang terlalu rame gitu nggak sih? Nggak suka katanya. Kurang jelas tuh. Mungkin kamu kok bawain lagi guys. Ini bisa dibaca sekalian. Sambil Coba dibaca ya. dicek ya. Ya, Benar, dicek dulu Itu ya. web identity kamu ganti identitas. Apa? dan Yang identity itu Ada. loh kamu ganti identitas nggak pakai Kalau pakai kilo. kalau pakai apa? Ituan bahasa Inggris itu dibiarin gitu. Kalau mau entity Oh, iya, soalnya itu dalam penulisannya itu pakai bahasa Inggris, terus baru diartikan dengan bahasa Indonesia gitu. Berarti identitinya tetap
tapi dimiringkan gitu tak Kak? Iya, Oke. bentar Nggak ya usah sambil. koma nggak? Ya sekalian Ini buat ya. belajar buat nulis makalah. Benar. Iya. Baca sekalian dibaca ya, lumayan juga. Iya. Ini. Itu habis atau sering digunakan tuh nggak pakai koma, Feb. Atau sering digunakan yang paragraf mana? Atau Paragraf yang ini. 2. Atau sering. Ini ya, hapus ini ya komanya. Nggak, Atau koma setelahnya yang dua-duanya. sebelumnya. Oh, Ini. iya, ya nggak pakai koma. Ya. Yang itu juga. Gede coba. Ke bawah. Aku bawain lagi. Ini udah diparafrase kan ya? Penuh. Bentar ya. Udah, ini. Terus, Udah, bawah lagi. hoax atau sering kita maknai dengan, kayak harus ditambah dengan Mana? sih biar kalimatnya enak. Tadi atas. Atau sering. Kan maknai dengan berita bohong. Nggak usah nggak sih? Atau berita bohong ini aja. Setelah kita. Bentar. Itu damun itu namun nggak sih nulisnya harusnya? Mana yang mana? Yang kita tahun 2023 itu, terus kamu setelahnya manusia. Iya. Oh ini. Aku ya belum tahu cara, kan kemarin cuma turnitin tuh kayak begitu kan, belum tahu cara makainya. Kemarin ditutorin gitu, nanti tak coba-coba aja gitu. Oke. Udah ke bawah lagi nih. Iya. Nah, gini dulu tuh. Ada yang mau ditambahi dari 1.2 atau enggak? Udah sih kalau menurutku, soalnya itu kan yang dibahas kan identitas nasional ya. Tadi udah dijelasin juga identitas nasional, identitas sendiri itu apa, terus identitas nasional itu apa, terus identitas nasional dari bangsa Indonesia itu apa aja. Jadi kan udah disebutin kan kayak bendera, kayak bahasa dan lain-lain itu udah. Jadi menurutku udah cukup sih. Oke deh, bawain lagi. Itu juga tambah komen sih, belum tak ganti. Itu kiri kanannya sama gue Ini ya, menjorokin di itu mbak itu. paragraf. Kalau 1.2 itu kira-kira di apa di teksnya itu udah betul nggak Kak sama yang diminta di subbabnya itu? Udah kok. Kayaknya udah. Udah. Kayaknya udah diparafrase kan ya? Udah Kak. Iya udah sih kalau menurutku.
Iya. Nah, untuk daftar pustakanya itu aku kurang ngerti, Kak. Jadi aku kirimin PDF yang jurnal yang aku ambil. Ya nanti Oh iya dibuat deh, tuh. nanti aku Nanti belum masukin. Aku juga belum masukin daftar pustaka kok. Ya sekalian ya Yun Iya. nanti. nanti kalau bisa nggak Nanti sih kamu pakai Mendeley? ya, nanti kapan-kapan tak ajarin Mendeley. Insya Nah, itu Allah. Penting banget kalau loh. apa kayak langsung dapetnya itu langsung keisi. Benar. Oh iya, terus kemarin Bu Murni itu ada bilang kalau kita ambil apa jenenge? Apa PDF itu jenenge? Aduh, apa ya? Jurnal, kalau kita ambil jurnal itu harus dikutip dulu. Iya, kan motifnya itu pakai Mendeley. Kalau pakai Oh, kutipan iya. langsung juga nggak apa-apa sih, kutipannya kayak gini misalnya. Ntar kayak kan tadi pakai kutipan deh. Ntar ya. Kan Iya. kalau kutipan tinggal pindahin aja kan. Yang Nah, susah ininya. nah kayak gini ini namanya kutipan ini. Ini kutipan langsung biasanya dia tuh di awal paragraf. Kalau nggak langsung misalnya gini ya. Oh iya, Kak. Nah, ini tuh nama penulisnya. Misal kamu dapatnya itu dari jurnalnya Yuni, yang ditulis Yuni, berarti kamu nulisnya Yuni. Apa namanya siapa? Terus ini tahun terbitannya jurnalnya itu siapa? Tahun berapa? Misalnya tahun 2003. Ya tulis 2023. Bisa kok ini pakai Mendeley juga bisa. Oh Nah, ya, biasanya oke, Kak. kalau di awal paragraf bisa ditulis gini, kalau di akhir itu bisa gini. Kalau di tengah juga gini nggak apa-apa sih. Oh, oke, siap, Kak. Mau diituin nggak apa sih, kan biar jelas kalian dapat paragraf ini tuh dari mana sih, jadi nanti kalau tinggal misalnya nyari ini dari mana, apa misalnya ada penelitian yang kalian kutip, nah itu dari penelitiannya siapa sih, nanti biar jelas gitu. Ini selanjutnya 1.3. Kamu ganti angka. Kalau Ini di makalah sebisa dan pakai lambang kayak titik gitu ya. Biasanya angka atau enggak ABC gitu. Iya. baca dulu ya. Ini misinformasi bukan sing di enggak disinformation. Ini misinformasi. Oh, Kak, Yang media informasi tuh misinformasi, Kak. Kayaknya kena itu keyboard otomatis. Ini Yang nomor 1 yang media informasi tuh misinformasi ini. berupa ya. Kayaknya keyboard otomatisnya. Ya. Nggak usah dipencet. Bisa dipencet. Sebelum yang itu nggak usah koma nggak sih? Apa Sebelumnya sebelum apa Bisa diganti yang nomor 1 dapat adanya. Yang mana, yang ini nggak sih, adanya ini. Nah. Biasanya ada kalimat kayak kalimat tetapi, namun, akan tetapi gitu. ya. Ini Septi sama siapa sih? Namanya kalian cuma satu doang. Nanti takutnya ditanyain. Rename aja. Oh, rename. Namun sebentar. Lek nge-rename gimana ya? Gak iso. Buka di layar Kak. Di titik 3. Ini loh ada rename ini loh. Apa? 3. Mana? Kalau enggak, kalian pakai apa? Kalau pakai laptop dipencet dulu partisipan gitu. Ya itu juga bisa. Peserta. Oh iya. Tanya.
Udah bisa? Kita dari Sudarto. Bisa Putri Sudarto. S ya? Ya. Udah kak? Udah kak. Udah, iya. Udah. Itu kalau yang setelah ada beberapa jenis misinformasi, disinformasi, kalau misalnya nggak pakai dan tuh bisa pakai strip daftar. Yang mana? Disinformasi kita. Setelah paragraf terakhir ada beberapa jenis misinformasi. Ada beberapa Itu jenis mana dari dek kalimat? Ada beberapa jenis misinformasi, disinformasi terletak. ini yang dapat dibedakan dari satu tabin gimana? Informasi dan sih kamu kursormu loh. Yang mana? Yang Yang itu naik lagi satu. Ada beberapa jenis misinformasi dan oh Yang ini sama di dan ini. gini. Oke, bawah. Udah, bawa lagi. di era digital semua. Ini lakukan typo. Siapa? Iya, benar. Wah, Kalau di Gidox gini enaknya kalau typo ada merahnya gitu loh. kelihatan. Kalau kayak itu loh, kalau misalnya kalian udah nulis banyak, pengen lihat tipenya yang mana kayak autocorrect semua tuh yang sampainya 100% itu ada kayak lambang chat terus A centang gitu. Pencet itu sih. Iya kak. Makasih ya ilmunya. Banyak. Kita medium. Iya. Oh iya, tadi 1.3 ada yang mau ditambahin atau cukup? Oh ya. 1.3 apa sih tentang jenis-jenis ya? Udah sih kan udah dijelasin ya jenisnya kan ada 2, misinformasi sama disinformasi. Nah, jenisnya misinformasi apa? Disinformasi apa kan udah dijelasin juga. Jadi udah sih. Udah sih kalau aku. Yang lain mungkin. Iya sih, kalau aku. Kan ini juga udah manipulasi foto dan data. Udah kan? Putih. Oke, lanjut. Udah lanjut 1.4. Ini. Iya. Ini bahasanya terlalu ini, yang jangan alih-alih ini diganti gimana ya? Kak jatuh kak. Saya sih. Serta. Kelihatan. Ini Oh, paragraf 2. Iya, Paragraf paragraf kedua. Ganti apa? Ya apa? Jadi alangkah baiknya saat kita mendapatkan informasi, itu kamu tambahkan mendapat informasi. Oh, bisa sih, nggak apa-apa sih. Dapatkan Alih-alih kayaknya misal dihapus juga nggak akan mengurangi tujuan dari teksnya, Kak. Iya sih. Benar. Udah gini ya. Dihapus saja. Oke. Gimana? 1.4 penulisannya udah. Oke. So, ini tentang penyebaran berita hoax kan ya? Ya. Itu nggak sih mungkin nanti bisa dijelasin kayak kalau penyebaran berita hoax di zaman sekarang tuh lebih cepat karena ya teknologi dan itunya tuh udah gitu loh.
Bisa. Kak, nanti dicoba. Kayak pas di babnya babnya Septi, itu kan ada penyebutan tahun. Jadi kalau semisal di penyebaran ini kita sebutkan tahun, gimana? Kayak di tahun 2023, penyebaran berita hoax semakin cepat. Hanya butuh beberapa detik saja, jangkauan berita hoax bisa mencapai di lingkup sekitar, baik dunia luar. Iya, kayak gitu. Ya Iya, boleh Kak. sih. Nah. Boleh. Soalnya kan Misalnya lanjut penyebaran dulu. berita hoax kurang bahas yang di ini, yang lebih hoaxnya itu lebih cepat karena apa? Nanti kalau misalnya Pipit nggak bisa masukin, bisa minta tolong dia atau nanti biar dimasukin Yuni. Iya, Iya, Kak. nanti nggak apa-apa aku masukin aja, kirim di grup, guys. Iya, Oke, iya. Kak. Lewat HP ya, kamu? Isinya lewat HP kadang-kadang emang gitu, nggak kerekam. Saya Udah, saja yang lain di lu baru disalin. Tadi aku ngetik juga lumayan ya, kok moro-moro hilang gitu. Ternyata internetnya Ini jadi kalau ini loh, ini dilihat dulu kalau ini offline, kalau nggak ada centang birunya ini Nah, berarti dia tuh nggak bakal kesimpan. Ini kan kalau iya. kalau udah kalau udah semua perubahan telah disimpan itu berarti nanti kesimpan. Tapi kalau misalnya ini merah atau gimana ini dicek dulu. Di sini ada keterangannya kok. Kemarin nggak tahu, Kak. Jadi coba ngetik udah panjang kali lebar, udah hampir 1 bab itu selesai. Itu hilang tiba-tiba. Jadi Oh, cuma kalian ngetiknya pas offline. online, Kak, padahal. Tapi kayak tiba-tiba entah sinyalnya atau wifi-nya terputus gitu. Iya. Jadi akhirnya aku ngetiknya di WA disalin gitu. Oh iya. Kalau lewat HP bisa lihat itunya kesimpan atau enggak. Iya. Ada tambahan lagi nggak buat 1.4 atau udah? Udah sih 1.4 ditambahkan ini doang sih. Kenapa itu penyebaran hoax itu misalnya sekarang itu kan media sosial itu bisa diakses siapa aja. Jadi ya itu kan udah kamu jelasin ya sebelumnya kalau ada orang itu yang menelan informasi itu mentah-mentah jadi langsung disebarkan tanpa dia dulu itu tuh benar dan salah itu nanti bisa ditambahin lagi. Kan media sosial sekarang semua orang bisa akses gitu kan dimanapun kapanpun gak ada aturan yang ketat banget mengenai hal tersebut itu bisa tambahin nanti itu sih. Banyak pengaturan akun fake. Siap. Apalagi sekarang juga anak kecil juga gampang banget kan akses internet gitu. Iya. Oh ya karena itu akses. Ini nanti bisa dijelasin lagi lebih bisa cari jurnal atau sejenisnya yang bahas mengenai itu nanti. Oke, lanjut ya bab 2. Nih, coba kamu baca, Feb. Aku takutnya ada yang kurang. Nggak Oke, capek bentar. habis. Aku bantu baca juga. Bentar. Yang tadi 1.4 juga bisa sih kayak ini. Aku kan yang di paragraf awal kayak jelasin kayak tentang kenapa Kebebasan. bisa. Aku juga bahas itu lagi ke kebebasan berpendapat di internet itu bebas banget makanya mudahnya ini kan kemudahan penyebaran informasi. Nanti ini bisa kok. Aku kan disarankan sama kamu ya Beb, bahas ideologi. Jadinya aku kayak membentengin diri kita itu panutannya itu dari sistem ideologi kan. Nanti dibahas lagi dulu lah. Ini dulu dah. Baca dah. Akhirnya. Udah paragraf pertama gimana? Udah. Udah lanjut ya paragraf kedua.
Paragraf kedua tuh aku baru ngejelasin kenapa kok bisa jadi ancaman gitu. Udah sih kalau aku. Itu informasi hoax-nya kamu ganti Mana HOAX yang mana yang Hoakan. dengan adanya Informasi informasi hoax dengan yang telah menyebar. itu kan HOAKS kan. Saya yang lainnya nulisnya hoax, jadi ganti aja hoax. oh Dengan iya. web nah, ya. Ya udah sih. Nah, Soalnya kan itu udah kamu jelasin juga kan, hoax itu kan bisa memprovokasi ya. Jadi nanti bisa memprovokasi misalnya kalau dalam lingkup apa kebinekaan dalam lingkup kenegaraan ya berarti provokasi antar misalnya antar suku antar budaya itu kan bisa aja kan. Soalnya kan orang bisa oke 10 menit lagi ya. Nanti bikin baru lagi dah ya. Itu Nggak apa-apa, bisa kamu login jelasin. di ini dulu. Iya, Kak. Udah sih. Ada yang mau ditambahin mungkin? Udah sih. Kok upgrade? Udah lanjut ya. Lanjut ke itu punya apa dulu ya? Jadi ini Margin. yang nanti aku download terus aku itu. Terus yang 2.2 ini kan ada dua inti ya sebenarnya, cara membentengi diri sama cara untuk memperkuat identitas nasional dari beredarnya hoax. Nah kalau diri sendiri kan ini kan aku yang ngerjain. Nah ini aku lebih fokus ke gimana suatu individu atau masyarakat itu bisa apa ya tidak terpengaruh sama hoax itu tadi. Itu kan hoax kan bisa apa memprovokasi ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin? Nah ini bisa dibaca dulu ya. Iya. Oke, ke bawah. Bawah. Yuni tadi caranya tentang apa? Di bawah nulis tentang apa? Di bawah. Kalau aku itu di bawah itu nulis tentang ini ideologi. Jadi gimana sih cara kita itu memperkuat identitas diri. Jadinya kita harus tetap panutannya pertamanya kita yaitu ideologi gitu kan. Jadi kayak sistem fungsinya juga buat menangkal hoax gitu. Jadi kan ada sistem kognitif gitu juga. Jadi kan pertama kita juga harus fokus pada ideologi aja gitu. Jadi kayak gimana sikap kita harus menjaga sikap, apalagi hoax itu kan berbahaya gitu kan. Kalau kita nggak menjaga identitas diri, kita juga bakal ini apa? Gimana sih? Ya Allah, kena juga gitu loh. Apalagi identitas pribadi gitu. Ya berarti perbedaan besar di 2.1 sama 2.2. Kalau 2.1 kan lebih ke individunya ya, tapi sedangkan kalau 2.2 itu lebih ke dasar identitas bangsa. Berarti salah satunya itu ideologi Pancasila gitu kan tadi Yun. Ini nanti kalau kurang aku tambahin ya. Itu kalau itu ideologi Indonesia kan Pancasila, kamu juga itu yang di jurnal sebelumnya yang aku kirim itu malah dia itu nanemin ideologi untuk memberantas hoax tuh Persila itu ada gitu loh Yun. Iya, Oh iya sama ya, yang nanti di aku aku kirim baca juga lagi. ada. Oke, ditambah itu ya Yun. Mungkin kan ini kamu baru apa? Ini kan baca tadi kan yang aku kirim tadi. Iya, Nah, nanti bisa ditambahin. Bisa ditambahin. Pancasila itu kan sila 1 sampai sila 5 ya.
Zoom-nya per berapa menit? 6 menit lagi. Kurang 6. Kak, kalau Ya. apa dia kayak permasalahan ini ya, ini cocok nggak sih dimasukkan ke apa poin-poin di sini itu kayak dia sudah membentengi dirinya pakai ideologi. Namun kayak Pancasila dia itu sudah kayak mengamalkan. Namun ada di beberapa sila dia itu lebih menjurus ke fanatik. Jadi semisal di agama, dia itu fanatik dengan agamanya. Jadi ketika ada berita hoax yang menyangkut agamanya, dia akan langsung responnya itu membludak gitu loh, Kak. Oh ya, paham. Gimana Yuni bisa nggak nanti nyari mengenai yang tadi adiknya? Oh, yang agama ini. Khususnya sila pertama sih. Biasanya kayaknya sudah ada nggak sih di penjelasan jurnalnya itu, nanti kayak tinggal di parafrase gitu, tinggal masukin aja. Terus kebanyakan yang kayak gitu tuh biasanya pas di pertanyaan sih ditanyain. Iya. Kasih. Oke, Kak. Ya. Untuk di bab 3 itu kan apa kesimpulan sama sarannya. Kesimpulannya Yuni, sarannya aku. Nanti kesimpulan itu mungkin nunggu semuanya selesai. Jadi dari bab 1 dan 2 selesai, udah direvisi semua, udah ditambahin semua. Nanti baru ditambah ya. Terus saran nanti ya sama sih nanti aku tambahin juga. Mungkin sarannya bisa dari dua sisi, dari perspektif masyarakat Indonesia, dari masyarakat sosial dan juga dari mahasiswa. Iya, benar. Oke, itu sih. Berarti kurang daftar pustaka, kata pengantar bab 3 ini ya. Sama tadi tambahan-tambahan itu. Udah, ada yang mau ditambahin lagi? Dapusnya kamu urutin ya, Kak? Coba. Iya, urut abjad ya. Nanti. Kalau pakai apa otomatis muncul gini lebih enak soalnya. Oh ya. Nanti Septi sama siapa dia kalau mau masukin dapus, kirim aku aja, kirim di grup aja ya jurnalnya. Terus yang mana yang dipakai nanti aku buat. Iya, dari kemarin aku udah aku kirim dua-duanya Kak PDF. Oke, nanti iya. coba di itu dah di Titik lagi ya. Ditandain lagi ya. Jadi tandain lagi. Nah, aku kan nambahin jurnal yang dikirim. Berarti itu ya kayak minggu ya kamu kirim ya nggak sih berarti sebelum Senin kan? Iya, ya sebelum jamnya itu berarti ya maksimal ya minggu malam lah saya coba itu. Nanti besok Senin itu kita kan ke Cidas atau hanya di lingkup UNED untuk absen terus gimana? Absennya nggak harus di Sides kok. Bisa kayak kalian di jalan gitu di belakangnya UNES gitu bisa. Kalian kan misalnya di asrama kan. Bisa. Kalian bisa di Oh, asrama iya. absen itu bisa kok. Nggak perlu Nanti aku deketnya Sides. Oh, Kok dari itu. hari itu kita ngapain dong, Kak? Nggak Ya, ada kok. nggak ada. Kalian bisa cari kegiatan produktif deh. Belajar mandiri. Kosong kok. Oh kosong nggak ada Zoom? Nggak ada. Aku ada buat senam hamil. Senin. Nggak, berarti kita buat PPT atau enggak ya buat presentasi? Tak kira itu Senin itu absen doang, nanti presentasi Zoom gitu. Enggak, presentasi itu kayak minggu depannya lagi Senin. Nah, buat PPT enggaknya itu kemarin biasanya enggak jelasin ya buat itu enggak. Coba tanyain ke ketua kelasnya deh. Biar nanti ituin terusin ke dosennya. Soalnya kalau pakai makalah gini ya kurang etis kayak gimana gitu. Ya. Minggu besok aku ke kampus lagi tahu Yun. Iya, Semangat. kamu fokus. Yo. Itu aku daftar sih. Tinggal 2 menit. Udah? Iya. Udah diakhiri ya. Din akhirin Din. Terima kasih ya kepada semua atas kerjasamanya. Nanti mungkin yang direvisi bisa nanti minggu malam kita bisa ngumpulin. Kalau misalnya bisa minggu sore ya juga lebih bagus kan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga buat kedepannya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Wassalamualaikum. Yul, kamu besok ngapain sih, Yul? Ke kampus? Seleksi MC. MC Ya seminar.